Halo, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari yang sudah sempat kita bahas di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya tentang bab 2. Nah, sekarang kita akan masuk untuk bisa mengulas tentang bagaimana menyusun bab 3 atau metodologi penelitian di dalam skup penelitian. Nah, khususnya di sini saya fokus untuk bagaimana menyusun bab 3 penelitian atau metodologi penelitian yang sesuai dengan yang diminta dalam proposal Sibliptakmas atau yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti. Oke, langsung saja dalam menyusun metodologi penelitian, dalam menyusun bagaimana langkah-langkah metode yang ada di dalam penelitian yang sesuai usulan Sibliptakmas. Intinya, fokus utama dalam metode penelitian di sini adalah cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. Artinya, ketika kita menyusun metodologi, kita fokuskan dalam cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam usulan penelitian. Artinya ketika kita memiliki sebuah ide yang sudah kita tuangkan dalam bab 1, kemudian kita perkuat literaturnya dalam bab 2, maka metode untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu seperti apa dan tahap-tahapnya seperti apa sesuai dengan acuan yang sudah kita tetapkan di dalam bab 1 dan bab 2. Nah, seperti apa lebih detailnya? Kita bisa memulai dari langkah-langkah yang sudah diberikan arahan oleh Kemenristek Dikti yang dituangkan di dalam proposal. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam buku panduan Kemenristek Dikti. Namun ketika saya coba untuk mengikuti hibah-hibah yang lain meskipun tidak di Kemenristek Dikti, kurang lebih tidak jauh berbeda ya. Artinya metodologi penelitian yang sudah ditetapkan dalam panduan ini bersifat umum, bisa dilakukan, bisa kita gunakan juga untuk menyusun mungkin proposal-proposal penelitian dalam yang diselenggarakan oleh lembaga yang lain gitu ya. Nah, dan yang sudah saya susun di sini adalah berdasarkan dari pengalaman usulan yang sudah sempat lolos, kemudian diskusi dengan para kolega dan juga para senior di dalam akademisi di sini. Untuk itu saya coba untuk menuangkan di dalam video ini. Oke, yang pertama yang harus ada, yang sebaiknya ada di dalam menyusun metode penelitian adalah bahwa pada saat kita menyusun, yang harus kita pikirkan adalah diagram alir penelitian. Nah, untuk itu di dalam penelitian, di dalam metodologi penelitian itu biasanya saya dan teman-teman juga yang kebetulan saya diskusi, kami melengkapinya dengan diagram alir penelitian. Jadi diagram alir penelitian ini isinya tahapan-tahapan detail yang mana di situ berisi input proses output ya, input proses output dari proses penelitian itu. Jadi diagram alir ini kalau menurut saya sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Untuk itu harus ada. Jadi kelengkapan diagram alir ini menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama periode waktu yang diusulkan. Nah, di sini ada hal menarik kenapa di sini dituliskan yang sudah dilaksanakan. Itu bisa jadi di dalam metodologi penelitian ini kita menyusun itu pada tahapan tahun berjalan gitu ya. Misalnya penelitian ini kita mengusulkan dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun. Tentunya metodologi penelitian setiap tahunnya kan berbeda. Untuk itu misalnya kalau tahun pertama oke lah memang masih belum ada tahapan yang dilaksanakan, atau bisa juga kita bisa menyampaikan yang sudah dilaksanakan oleh penelitian sebelumnya
dari penelitian lain yang terkait dengan topik itu akan lebih baik. Saya pernah menggunakan itu juga untuk memperkuat. Kemudian pada tahun kedua dan tahun ketiga, tentunya kita juga menjelaskan apa yang sudah kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu dan apa yang belum dilaksanakan. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita bisa menyajikannya secara detail dan jelas di dalam sebuah bagan. Bagannya bebas saja, asalkan bisa menjelaskan dengan detail. Kemudian, dalam periode waktu tertentu, artinya periode waktu yang sudah kita tetapkan di dalam usulan penelitian ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu menyajikan dalam bagan alir yang jelas. Artinya, bagan itu ketika kita menggambarkan sebisa mungkin sesuai dan langsung. Artinya kita tidak perlu menjelaskan hal-hal atau mungkin penjelasan yang tidak perlu di dalam bagan yang nantinya malah semakin merumitkan ya. Jadi sebaiknya jelaskan atau gambarkan inti-inti dengan alur yang jelas. Kalau perlu diberikan penomoran gitu ya. Jadi misalnya tahap 1, misalnya bagan kotak A itu angka 1, kemudian masuk ke tahap 2 berarti masuk angka 2, itu akan lebih baik. Tapi minimal untuk anak-anak panahnya itu kita gambarkan dengan gambar yang jelas, dengan warna yang jelas, dan intinya semuanya disajikan secara jelas. Nah, kemudian yang ketiga, kita perlu menjelaskan bagan metode penelitian yang harus dibuat secara utuh dengan tahap-tahap yang jelas. Jadi mulai dari awal, inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, dan outputnya bagaimana. Nah, kalau ini titik tekannya adalah terkait dengan proses data yang masuk itu apa, atau yang akan diolah itu apa, kemudian diproses dengan cara bagaimana, dan nanti luarannya itu menghasilkan apa. Nah, misalnya kalau luaran kita ingin menghasilkan sebuah jurnal internasional, atau mungkin kita menghasilkan sebuah prototipe, atau mungkin sebuah TTG, itu harus jelas. TTG, prototipe, ataupun jurnal ini dihasilkan dari input proses yang seperti apa sehingga menghasilkan output seperti apa, begitu ya. Dan jangan lupa, karena di dalam penelitian itu sudah ada target indikator, maka kita juga harus menjelaskan, menetapkan indikator di dalam tahun ini itu apa, kemudian tahun depan itu apa, dan seterusnya. Tentunya indikator ini menyesuaikan dengan jenis atau skim penelitian yang kita usulkan ya. Jadi kalau misalnya penelitian dikti yang kita usulkan ini adalah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, TKT-nya misalnya TKT 4 sampai 6, ya berarti misalnya tahun pertama TKT 4, tahun kedua TKT 5, tahun ketiga TKT 6 misalnya begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang keempat, nah ini yang juga penting dan menjadi persyaratan juga adalah di dalam metodologi penelitian kita harus menggambarkan atau menjabarkan tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan. Ya, jadi untuk menggambarkan tugas masing-masing ini, yang pasti yang harus kita adakan adalah ketuanya, kemudian anggota-anggotanya, dan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing tim ini, masing-masing anggota tim ini, yang terkait dengan metodologi penelitian yang sudah kita jabarkan di dalam bagian sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana sih bentuknya ya? Bentuknya dari penggambaran bagan ini misalnya seperti ini. Jadi kita bisa menggambarkan dalam bentuk tabel seperti ini bisa, atau kita menggambarkannya di dalam penjelasan bagan yang sudah kita buat di dalam metodologi itu juga bisa saja seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, pengalaman saya biasanya saya uraikan dalam tabel tersendiri. Jadi dalam tabel
yang isinya adalah nama, kemudian uraian tugas, kemudian alokasi waktu ya, alokasi waktu yang dibutuhkan. Kalau di dalam proposal itu jam ya, hitungannya jam per minggu. Dan sebaiknya diuraikan tugas yang sinkron dengan metode penelitian yang sudah dibuat. Jadi jangan sampai melenceng dari uraian metode yang sudah dijabarkan di subbab sebelumnya. Karena pada intinya penjabaran tugas ini adalah melengkapi dari metode. Jadi artinya jangan sampai antara uraian tugas dengan metode itu tidak sinkron. Nah, itu yang penting, mungkin ya kadang kita juga melupakan gitu ya. Nah, kemudian kalau disimpulkan ya, yang sebaiknya masuk dalam bagan itu artinya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau saya tarik lebih singkat lagi, yang sebaiknya masuk dalam bagan itu adalah tahapan proses pastinya ya, tahapan proses step by step, kemudian aspek yang diteliti, luaran, dan pembagian tugas. Jadi intinya ini yang harus ada di dalam bagan. Nah, sekarang bagaimana sih contohnya? Nah, ini saya sajikan contoh dari penelitian saya sebelumnya yang pernah lolos. Nah, ini contoh penelitian, usulan penelitian yang pernah lolos di dalam tahun tahapan. Jadi ini kami selaku tim, kami membuat atau mendesain dari metodologi penelitian ini per tahun. Jadi ini adalah tahun pertama. Nah, tahun pertama kemudian dibuat lagi tahun kedua dan tahun berikutnya sesuai dengan tahun usulan. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, dari aspek yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, ada 4 aspek itu tadi, sekiranya ini mengcover dari aspek yang saya sebutkan tadi dan terbukti lolos seperti ini ya. Nah, tentunya ini juga diberikan penjelasan ya. Setelah kita menggambarkan alur seperti ini, kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi secara singkat saja, tidak perlu yang terlalu panjang ya, karena kita dibatasi oleh kalimat juga, yang kita dibatasi sebanyak 600 kata kalau di dalam penelitian Simlim Takmas. Oke, secara gambarannya itu seperti ini. Nah, yang atas ini menggambarkan dari penelitian sebelumnya yang telah dikerjakan, di mana penelitian ini adalah penelitian kami yang sudah kami lakukan yang memang berhubungan dengan penelitian yang kita usulkan. Nah, ini akan lebih baik. Tapi bisa juga tidak ada gitu ya, karena ini bukan mandatori, artinya ini bukan sebuah compulsory yang harus dituangkan, karena bisa jadi kita belum pernah sama sekali melakukan riset ini, tapi orang lain pernah melakukan riset dan kita kaji, itu juga bisa. Kemudian dari penelitian sebelumnya ini maka dijabarkan dalam bentuk tahapan kegiatan dari penelitian kami itu apa. Nah, yang diwarnai kuning ini adalah tahapan dari penelitian kami sesuai dengan metode acuan yang sudah kita gunakan. Misalnya kami menggunakan di sini, kami ingin menyelesaikan masalah segmentasi yang berhubungan yang menggunakan teknik K-means. Maka teknik K-means itu kita jabarkan sebagai landasan tahapan-tahapan kami dalam melakukan proses penelitian. Jadi ini adalah didasari oleh tahapan tadi, didasari oleh tahapan K-means tadi karena menyesuaikan dengan metode, dan kita sesuaikan, kita adaptasi dengan kegiatan kita dan permasalahan, tentunya ya permasalahan dari problem yang ingin kita selesaikan. Nah, selanjutnya kalau sudah kita jelaskan tahapan, maka yang perlu dijelaskan adalah luarannya itu apa gitu ya. Nah, karena di sini adalah penelitian terapan, contoh kami ini adalah penelitian terapan, maka luarannya adalah berupa prototipe, artinya luaran langsung yang dihasilkan dari proses yang di tahapan kuning ini adalah sebuah prototipe misalnya gitu ya. Nah, kemudian dari prototipe maka luaran yang ditargetkan, artinya luaran yang outcome yang ditargetkan
di dalam keseluruhan dari riset itu apa? Nah, ini kita sajikan di dalam kotak yang warna bata ini. Jadi misalnya seminar internasional, jurnal internasional, buku ajar itu kita sajikan juga di sini. Jadi akhirnya di sini jelas, di sini berisi inputnya apa, kemudian tahapannya bagaimana, prosesnya di sini, dan outputnya apa. Dan kemudian di dalam bagan ini boleh disajikan secara transparan dalam bagan ini tentang TKT-nya. Misalnya dijelaskan bahwa tahap ini ada pada TKT 1, 2, misalnya begitu. Atau dijelaskan di bawahnya, di dalam narasi pada saat kita menjelaskan bagan tersebut. Nah, sekiranya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pengalaman kami dalam menyusun metodologi penelitian yang ada dalam usulan penelitian di Simlip Takmas. Oke, semoga bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih, dan jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.